Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan tentang sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang, dan jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus di bidang dan di ruang. Sebelum itu, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ella Dinda Pratiwi dengan NPM 2205 3211 dan Tia Regika Agustia dengan NPM 2205 3210 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Budidaya Binjai. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu Ibu Lilisa Putri, SPD MPD. Untuk penjelasan materi tentang sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang, itu akan dijelaskan oleh Ella Dinda Pratiwi. Dan jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus di bidang dan di ruang itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Lia Regika Agustia. Geometri analitik, sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang, dan jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus di bidang dan di ruang. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang. Sudut antara dua garis lurus di bidang dan di ruang. Di sini saya mempunyai satu buah gambar yang dimana gambar tersebut menunjukkan sudut P yang merupakan sudut di antara dua garis lurus di bidang. Pada gambar ini menjelaskan bahwa jika I1 ekuivalen Y sama dengan M1X ditambah B1 dan I2 ekuivalen Y sama dengan M2X ditambah B2. Maka sudut P adalah sudut perpotongan antara dua garis tersebut. Tan A1 sama dengan M1 dan tan A2 sama dengan M2. A1 sama dengan A2 ditambah P. P sama dengan A1 dikurang A2. Tan V sama dengan tan A1 dikurang A2. Tan V sama dengan tan A1 dikurang tan A2 per 1 ditambah tan A1 dikali tan A2. Karena tan A1 sama dengan M1 dan tan A2 sama dengan M2, maka diperoleh suatu persamaannya, yaitu tan V sama dengan M1 dikurang M2 per 1 ditambah M1 dikali M2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini saya memiliki satu buah contoh soal yang dimana bunyi soalnya adalah tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,1 dan mengapit sudut yang besarnya 45 derajat dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dari ketentuan-ketentuan dalam soal dan garis, G1 dan G2 adalah garis-garis yang mengapit sudut yang besarnya 45 derajat dengan garis 2x ditambah 3y sama dengan 4 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah tanjakan garis 2x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0 adalah M sama dengan min 2/3.
Misalkan tanjakan garis G1 yang dicari adalah M1, maka tan 45 derajat sama dengan M1 dikurang M per 1 ditambah M1 dikali M. 1 sama dengan M1 dikurang, masukkan nilai M-nya yaitu min 2 per 3 per 1 ditambah M1 dikali min 2 per 3. 1 sama dengan M1 ditambah 2 per 3 per 1 dikurang 2 per 3 dikali M1. Di sini terjadi perpindahan ruas, maka 1 dikurang 2 per 3 dikali M1 sama dengan M1 ditambah 2 per 3. 1 dikurang 2 per 3 sama dengan M1 ditambah 2 per 3 dikali M1. Sama dengan 1 per 3 sama dengan 5 per 3 dikali M1. Maka ditemukan titik G1 pada garis adalah M1 sama dengan 1 per 5. Nah, sekarang kita mencari titik di garis G2, yaitu 1 sama dengan min M1 ditambah 2 per 3 per 1 min 2 per 3 dikali M1. 1 min 2 per 3 dikali M1 sama dengan min M1 dikurang 2 per 3. Sama dengan 1 ditambah 2 per 3 sama dengan min M1 ditambah 2 per 3 dikali M1. Di sini terjadi perpindahan ruas. Jadi kenapa yang awalnya min menjadi positif? Sama dengan 5 per 3 sama dengan min 1 per 3 dikali M1. Maka ditemukan untuk titik G2-nya adalah M2 sama dengan min 5. Jadi persamaan garis G1 adalah garis dengan gradien M1 sama dengan 1 per 5 dengan melalui titik A 2,1, yaitu kita masukkan rumus gradiennya ya. Y dikurang Y1 sama dengan M1 dikali X dikurang X1. Y dikurang nilai Y1-nya itu 1 sama dengan nilai M1-nya yaitu 1 per 5 dikali X dikurang, masukkan nilai X1-nya yaitu 2. Sama dengan 5Y dikurang 5 sama dengan X dikurang 2. Sama dengan X dikurang 5Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, persamaan garis G2 adalah garis dengan gradien M1 sama dengan min 5 dan melalui titik A 2,1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M1 dikali X dikurang X1, Y dikurang 1 sama dengan min 5 dikali X dikurang 2, Y dikurang 1 sama dengan min 5X ditambah 10 sama dengan 5X ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Berdasarkan proses di atas, persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,1 adalah X dikurang 5Y ditambah 3 sama dengan 0 dan 5X ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Sedangkan sudut antara garis G1 dan G2 di ruang adalah sudut antara vektor-vektor arah A1, B1, C1, dan A2, B2, C2, yaitu cos theta sama dengan A1, B1, C1 dikali dengan A2, B2, C2 per A1, B1, C1 dikali dengan A2, B2, dan C2. Cos theta sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu A1 dikali A2 lalu dijumlahkan ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat.
Jadi, persamaan untuk menentukan sudut antara dua garis lurus di ruang adalah cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, yang dimana soal tersebut berbunyi, tentukan sudut antara garis H ekivalen XYZ sama dengan 120 ditambah lambda 2 min 12 dan garis K ekivalen XYZ sama dengan 263. Nah, jadi penyelesaiannya adalah sudut antara garis H dan garis K adalah cos theta sama dengan, kita masukkan rumusnya, A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Cos theta kita masukkan nilainya. 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 3 per 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Cos theta sama dengan 4 dikurang 6 ditambah 6 per akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4 dikali 4 tambah 36 ditambah 9. Cos theta sama dengan 4 per akar dari 9 dikali 49. Cos theta sama dengan 4 per 3 dikali 7. Cos theta sama dengan 4 per 21. Jadi, sudut antara garis H dan garis K adalah theta sama dengan arc cos 4 per 21. Pembahasan selanjutnya yaitu jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus di bidang dan di ruang. Jika diketahui sebuah titik yang diketahui koordinatnya, misalkan titik T, X1, Y1, berada di luar garis G, berarti terdapat jarak antara titik tersebut dengan garis G, yaitu berupa garis lurus yang memotong garis G secara tegak lurus. Lalu, bagaimana cara menentukan jarak antara titik dengan garis tersebut? Pada gambar ini, jika titik T terletak di atas garis G dan jarak yang dibentuk adalah D, pertama-tama dimisalkan terdapat garis lain G1 yang memiliki titik T dan sejajar dengan garis G. Dimisalkan persamaan normal garis G adalah X cos gamma ditambah Y sin gamma sama dengan N. Dan panjang garis normalnya adalah N. Maka panjang garis normal G1 adalah N ditambah D. Dan persamaan normal garis G adalah X cos gamma ditambah Y sin gamma dikurang N ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya, karena titik T, X1, Y1 berada pada garis G, maka diperoleh T, X1, Y1 sama dengan X1 cos gamma ditambah Y1 sin gamma dikurang N ditambah D sama dengan 0. Sehingga diperoleh jarak titik N ke garis G yaitu D sama dengan S cos gamma ditambah Y1 sin gamma dikurang N. Dengan cara yang sama pula ditentukan jarak apabila titik-titik 0 dan T terletak sepihak pada garis G, sehingga diperoleh D sama dengan minus
X1 cos gamma ditambah Y1 sin gamma dikurang N. Nilai D yang kita cari tersebut adalah jarak antara titik dengan garis tertentu. Sedangkan perlu diketahui bahwa jarak haruslah bernilai positif. Sehingga berdasarkan gambar, maka nilainya harus dijadikan positif. Dengan demikian, didapat nilai D sama dengan mutlak X1 cos gamma ditambah Y1 sin gamma dikurang N. Persamaan ini adalah rumus untuk menentukan jarak antara titik dengan garis tertentu tanpa harus menunjukkan di mana posisi titik terhadap garis, serta titik harus melalui titik pusatnya. Namun, perlu diingat, rumus tersebut hanya berlaku jika persamaan garisnya berupa persamaan normal. Sedangkan, jika diketahui persamaan umum garis lurus AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka harus dirubah ke bentuk persamaan normalnya, yaitu plus minus dalam kurung AX per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah BY per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Berdasarkan dua persamaan di atas, maka diperoleh jarak titik T X1Y1 terhadap garis lurus yang persamaan umumnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan jika diketahui persamaan garis Y sama dengan MX tambah N, maka jarak titik T X1Y1 ke garis tersebut adalah D sama dengan mutlak Y1 dikurang MX1 dikurang N per akar 1 ditambah M. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan masalah 4.10, yaitu tentukan jarak titik P 2,3 ke garis G sama dengan 3X dikurang 4Y dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kita misalkan G-nya sebagai A, B, dan C. Dan P sebagai X1 dan Y1. Kemudian kita langsung substitusikan. D sama dengan A-nya sebagai 3, X1-nya sebagai 2, kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif, B-nya sebagai min 4, Y-nya sebagai 3. Positif dikali negatif hasilnya negatif. C-nya sebagai 3. Per akar A-nya itu adalah 3, berarti 3 pangkat 2. Ditambah B-nya tadi itu adalah min 4, berarti min 4 pangkat 2. Kemudian D sama dengan mutlak 3 kali 2 itu 6, kemudian dikurang 4 kali 3 itu 12, dikurang 3 per akar 3 pangkat 2 itu 9, ditambah min 4 pangkat 2 itu 16. Maka hasilnya menjadi D mutlak 6 kurang 12 dikurang 3 hasilnya adalah min 9. Kemudian akar 9 tambah 16 itu adalah
akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Maka hasilnya menjadi D sama dengan mutlak min 9/5. Karena nilai mutlak itu harus positif, maka bisa dikeluarkan menjadi D sama dengan 9/5. Kemudian, untuk jarak titik ke garis di ruang, dimisalkan diketahui sebuah titik yang terletak di luar garis pada dimensi ruang. Maka, untuk menentukan jarak titik tersebut terhadap garis dapat dilakukan dengan sebuah bidang bantu yang menghubungkan keduanya. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, buat bidang W yang melalui titik T yang tegak lurus pada garis G. Kedua, lalu cari titik Q sebagai titik tembus garis G pada bidang W. Ketiga, setelah didapat titik Q, maka hubungkan titik T ke Q sehingga bisa terlihat garis TQ yang terbentuk adalah garis yang melalui titik T dan tegak lurus pada garis G. Sehingga dapat kita ketahui jarak titik T ke garis adalah panjang dari TQ. Keempat, setelah diketahui koordinat titik T dan Q-nya, maka kita dapat menghitung panjang TQ-nya dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu TQ sama dengan akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah Z2 dikurang Z1 pangkat 2.